Sebagian wilayah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan masih diselimuti kabut asap pekat akibat kebakaran lahan dan hutan. Warga mengeluh kondisi udara yang sudah semakin mengganggu. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan atau BEM Sekalsel menggelar aksi dengan 8 tuntutan, salah satunya mendesak penanggulangan kebakaran hutan dan juga lahan. Usai 5 pimpinan militer IRGC diincar Amerika Serikat, Iran membalas dengan menyatakan akan memburu putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yakni Barron Trump. Selamat sore Indonesia, disiarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas Jakarta. Kompas Petang hadir dengan sejumlah informasi. Bersama saya Yasir Neneama. Dan juga saya Maido Pelfrina. Informasi Kompas Petang hari ini kami buka dengan hutan dan lahan di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur terbakar. Upaya pemadaman dilakukan oleh tim gabungan BPBD, TNBTS, TNI, dan Polri. Tim gabungan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Lokasi yang jauh dari sumber air membuat tim kesulitan memadamkan api dengan air. Lokasi kebakaran masih cukup jauh, yakni 5 jam lebih perjalanan kaki, membuat tim harus bekerja keras menjangkau titik api. Asap kebakaran di lereng Gunung Semeru terpantau jelas dari Desa Ranupani, Kecamatan Senduro yang berada di kawasan jalur pendakian Gunung Semeru. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah menutup jalur pendakian hingga batas yang belum bisa ditentukan. Dan hari ini di Jarang Mati bisa dipadamkan, Ledok Bedor sudah ada langkah-langkah dan tinggal pendinginan. Di yang belum bisa tertangani yang ada di Ranu Kembar atau Ranu Kembar, yang memang jarak tempuhnya membutuhkan waktu 5 jam. Ini sebelah Gunung Pangonan Cili itu kayaknya sudah apinya turun ke... Kobaran api lereng Gunung Semeru pertama kali terlihat di Ranu Kembang Kamis kemarin. Api kemudian menjalar ke beberapa titik, diantaranya di kawasan Coban Trisula. Meski titik api masih berada di atas batas jalur pendakian Gunung Semeru, pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah menutup jalur pendakian hingga batas yang belum bisa ditentukan. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Api pertama kali muncul kembali di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Rabu malam. Kemudian pada Kamis pagi, api membesar dan meluas hingga ke Bukit Seruni Point dan mendekati wisata Jembatan Kaca. Sejak Kamis siang, saudara, petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke titik lain.
pembahasan terus dilakukan. Kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di kawasan wisata Bromo, Jawa Timur akhirnya berhasil dipadamkan. Meski demikian, petugas gabungan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNI Polri, BPBD, dan relawan tetap menyemprotkan air ke titik-titik yang disinyalir masih menyimpan bara api. Langkah ini dilakukan untuk memastikan api sudah benar-benar padam dan tidak ada titik api baru yang muncul pasca kebakaran. Kebakaran kali ini cepat tertangani karena puluhan personel gabungan langsung dilibatkan. Yang terbagi, alhamdulillah kolaborasi dengan teman-teman Kodim, mereka Dandim sendiri turun langsung, kemudian dari Polres ya, kemudian juga TNBTS dan teman-teman relawan. Nah, memang saat ini kondisinya masih ada api, tapi insya Allah yang lainnya sudah mulai padam sehingga bisa kami fokuskan kepada titik itu. Sementara itu, Saudara, Satgas Karhutla Provinsi Jambi terus memperketat pengawasan titik api dengan meninjau lokasi kebakaran lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di lokasi peninjauan, Saudara, petugas masih mendapati kepulan asap pekat. Meski api permukaan telah padam, bara api di bawah tanah lahan gambut masih terus menyala dan memicu asap, Saudara. Petugas gabungan pun menyemprotkan air untuk memadamkan bara api. Gubernur Jambi Al-Haris bilang embusan angin kencang dan minimnya akses air menjadi kendala utama pemadaman. Namun Pemprov mengapresiasi kerja keras petugas gabungan di lapangan. Wah, itu mah hidup nyala. Jalan ke sini. Masuk ke dalam ini, Bang. Kita keluar ada 3 titik yang muncul. Baru sampai kami ke lokasi tadi, ingin pemadaman, pendinginan, sudah ada api yang menyala luar biasa. Nah, artinya memang bicara masalah kebakaran hutan ini, kondisi cuaca yang panas terik ini, angin juga mendukung, sehingga cepat sekali api itu menjalar. Di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, kobaran api di hutan dan lahan sudah padam, namun titik api masih mengeluarkan asap, Saudara. Petugas gabungan pun melakukan pendinginan agar tidak ada bara api yang kembali muncul yang memicu terjadinya kebakaran. Sebagian wilayah di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Saudara, masih diselimuti kabut asap pekat pada Jumat pagi. Salah satunya di Jalan Trikora, Kelurahan Landasan Ulin Tengah. Pekatnya kabut asap membuat jarak pandang hanya tersisa kurang dari 50 meter. Akibat jarak pandang yang terbatas, Saudara, seorang pengendara dalam perjalanan ke kantornya memilih menepi dan berhenti. Jalurnya lewat sini kalau mau kerja. Tiap hari berkabut seperti ini atau gimana, Mas? Kalau kemarin ini yang paling parah ya dari tanggal berapa kemarin ini mungkin agak parah dari kemarin. Kalau kemarin di jam yang sama enggak yang parah gini. Udah mulai terang kayak gitu ya? Udah terang, ini parah. Warga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pun terpaksa keluar rumah karena kabut asap yang masuk ke dalam rumah mereka pada Jumat pagi, Saudara. Kondisi ini biasanya terjadi sekitar pukul 6 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Warga pun berharap kabut asap bisa segera hilang agar tidak berdampak parah terhadap kondisi kesehatan. Sejumlah warga sudah mulai mengeluhkan sesak nafas dan juga batuk, Saudara.
Di beberapa titik kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, meski api tidak muncul di permukiman tanah, namun asap masih terus muncul dari lahan gambut. Petugas terus melakukan pembasahan secara masif dengan memompa air ke dalam lahan untuk mematikan sumber api di bawah permukaan. BPBD Kalimantan Selatan telah meminta dukungan operasi drone thermal dari BNPB untuk melakukan pencitraan panas dan mempermudah menemukan titik api. Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nabila Cheva di sana. Nabila, bagaimana perkembangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru petang ini? Apa yang jadi kendala dalam pemadaman, Nabila? Baik, saudara, memang saat ini petugas masih terkendala untuk menemukan titik api karena karakteristik lahan gambut, terutama di kawasan Guntung Damar tempat kami melaporkan ini, saudara, kedalamannya itu mencapai 2,5 meter begitu, sehingga proses pemadaman memang harus dilakukan secara ekstra. Memang terlihat dari permukaan itu tidak ada api seperti itu, namun asap masih terus terlihat begitu, saudara, terus ada. Dan dari asap-asap itu belum tentu api itu di titik tersebut, sehingga petugas memang masih kesulitan untuk menemukan titik apinya begitu. Namun petugas terus berupaya untuk melakukan pembasahan lahan begitu, saudara, untuk mengurangi titik-titik api yang masih ada di kawasan Guntung Damar dan di kota Banjarbaru pada umumnya. Karena memang banyaknya lahan gambut yang setelah dilakukan pemadaman dan masih mengeluarkan asap itu tadi, saudara, membuat wilayah kota Banjarbaru ini masih diselimuti kabut asap hampir setiap pagi. Bahkan di titik-titik tertentu itu memang masih sangat pekat. Itu tentunya sangat berdampak pada aktivitas sehari-hari warga. Seperti pagi tadi, saudara, sekitar pukul 7.30 begitu di Jalan Trikora, tepatnya di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, itu pengendara bahkan harus menepi karena jarak pandang yang terbatas, ya ini kurang dari 50 meter. Warga juga memilih untuk keluar rumah, beraktivitas keluar rumah karena asap yang masuk ke dalam rumah seperti itu. Tentunya saudara, warga berharap agar penanganan karhutla di kota Banjarbaru ini bisa segera ditangani sehingga tidak lagi berdampak kepada aktivitas warga dan tentunya kesehatan warga. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Nabila Cheva melaporkan langsung dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan atau BEMSE Kalsel menggelar aksi unjuk rasa Kalsel lumpuh di depan gedung DPRD dengan membawa 8 tuntutan. Aksi perusakan hingga pembakaran sejumlah fasilitas terjadi setelah aksi demo di depan gedung DPR Kamis malam. Polisi bilang aksi perusakan dilakukan kelompok perusuh. Saudara, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan atau BEMSE Kalsel menggelar aksi unjuk rasa Kalsel lumpuh dengan membawa 8 tuntutan. Aksi mahasiswa menuntut penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan kembali digelar setelah aksi demo jilid pertama tidak direspons oleh pemerintah Provinsi Kalsel.
Dengan membawa 8 poin tuntutan, mahasiswa mendesak penanggulangan karhutla, pemadaman bergilir yang hingga saat ini masih terjadi. Tak hanya itu, saudara, mahasiswa juga mendesak DPRD mengesahkan undang-undang atau DPR RI mengesahkan undang-undang perampasan aset. Jadi ketika kemudian nantinya tidak berhadir, tentu kami akan terus menunggu di sana ya. Karena 2 kali kami melaksanakan aksi, masa di hari pertama kami sudah mengalami kami bilang dia ingkar janji waktu pernah kami aksi di gubernur kemarin bahwa dimanapun aksinya saya siap datang. Namun kemarin dia udah ingkar janji. Hari ini ketika kemudian gubernur tidak berhadir, maka kami akan berikan ultimatum lebih baik mundur dari jabatan tersebut karena dianggap tidak mampu melaksanakan proses-proses pemerintahan dengan baik dan benar. Sementara itu di kawasan Kayu Tangan Heritage, Kota Malang, Jawa Timur, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi. Dalam aksinya, saudara, massa menyuarakan berbagai kritik pada program pemerintah. Selain itu, massa juga meminta agar RUU perampasan aset segera disahkan. Kita dikatakan bahwa kita kurang healing, kita dikatakan dengan ucapan-ucapan yang lain, tanpa disadari kita berhenti untuk mempertanyakan realitas sistem yang sebenarnya. Selamat sore seluruh masyarakat bahwa banyak sekali masalah yang ada ketika kita melakukan. Ini live-nya sama siapa kok? Demonstrasi besar-besaran, pekerjaannya tidak ada. Hari ini samudra tergusur dari penindasan sistem. Kemudian masalah tadi dikatakan bahwa kita kurang healing, kita dikatakan dengan ucapan-ucapan yang lain, tanpa disadari kita berhenti untuk mempertanyakan realitas sistem yang sebenarnya. Selamat sore seluruh masyarakat. Lebih lengkap soal demo di sejumlah titik kita sapa di Banjarmasin, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Syaidiah Aisyah dan juga juru kamera Raisya, dan juga di Malang, Jawa Timur ada jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara dan juga juru kamera Dedi Prasetyo. Saya ke Banjarmasin terlebih dahulu. Syaidiah, apakah aksi unjuk rasa masih berlangsung sampai dengan sore ini dan apa saja tuntutan mahasiswa? Ya, baik saudara, saat ini pukul 5:20 di halaman kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini, massa masih melakukan aksi dan berdiskusi dengan para pejabat yang hadir di sini. Dan diketahui saudara, pejabat Provinsi Kalimantan Selatan yang hadir di sini masih diwakili oleh asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan dan pimpinan atau perwakilan daripada perusahaan baik dari Pertamina maupun PLN yang turut berhadir di sini, dan juga ada dari Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Malang dan juga Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dan perlu diketahui saudara, aksi massa hari ini merupakan aksi lanjutan daripada aksi pertama pada tanggal 20 Agustus yang lalu yang merupakan membawa 8 poin tuntutan, yakni mereka menuntut penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang masih terus terjadi. Bahkan beberapa hari yang lalu kita bisa lihat dari Banjarbaru, tepatnya daerah yang paling terdampak, masih diselimuti kabut asap dan masih ditemukan titik-titik api yang kebakaran. Selain itu, mereka juga menuntut kompensasi daripada pemadaman bergilir yang di Kalimantan Selatan ini masih terus terjadi, saudara. Dan perlu diketahui bahwa pihak PLN atau pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini menegaskan tanggal 20 Agustus pemadaman bergilir ini selesai. Namun beberapa hari yang lalu, bahkan kemarin di wilayah daerah Kota Medan masih terjadi pemadaman bergilir, dan mereka menilai, masa aksi menilai itu luar daripada kesepakatan daripada pemerintah. Selain itu, mereka juga meminta
pihak Pertamina untuk memberi BBM bersubsidi ini masih terus sulit dilakukan atau sulit diterima dan masih dengan tren yang begitu panjang di SPBU sejumlah daerah ini masih jadi tuntutan dari mahasiswa sendiri. Baik. Baik, dari Banjarmasin kita bergeser ke Malang, Jawa Timur. Hilda, situasi demo saat ini di sana bagaimana dan apa saja poin tuntutan yang dibawa oleh para demonstran? Ya, selamat petang, Maidop dan juga saudara. Seperti Anda lihat, aksi demonstrasi masih berlangsung di belakang saya begitu. Ada yang cukup berbeda begitu. Kita sama-sama tahu jika di Kota Malang ini sering sekali ada demonstrasi. Namun biasanya dilakukan di pusat pemerintahan seperti di depan DPRD Kota Malang, di depan Balai Kota Malang. Namun petang ini berbagai elemen masyarakat ini memilih turun ke jalan dan melakukan aksinya di kawasan Kayu Tangan Heritage yang notabene merupakan kawasan wisata, kawasan utama begitu. Nah, jamnya juga jam-jam petang begitu, jam-jam ramainya pengendara, dan memang tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat begitu bahwa saat ini banyak harus disorot, kondisi Indonesia dirasa sedang tidak baik-baik saja. Di momen bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan ini, total ada 17 tuntutan begitu yang dibawa oleh massa aksi. Mereka menyoroti berbagai sektor mulai ekonomi, pendidikan, juga lingkungan hidup dan bencana. Tadi misalkan di sektor ekonomi begitu, masa mengingatkan betapa harga kebutuhan pokok ini kerap tinggi, stoknya kerap langka, dan juga di sektor tadi juga diingatkan juga soal untuk mendesak agar RUU perampasan aset segera disahkan begitu. Dan tadi juga masa menyoroti soal bagaimana penanganan bencana alam di Indonesia yang disorot dan meminta pengusutan tuntas pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di seluruh wilayah. Memang tujuan utamanya adalah melakukan aksi ini di sore hari di kawasan keramaian dan dirasa memang cukup efektif begitu ya, Maidop dan juga saudara, karena terbukti akhirnya banyak warga, banyak wisatawan ini yang berhenti melintas untuk melihat aksi begitu. Jadi mereka mencari tahu ada apa sebenarnya, apa sorotannya, meminta brosur, membaca, dan akhirnya tujuannya agar masyarakat sama-sama tahu apa saja tuntutan yang dibawa oleh massa hari ini. Baik, kami mengalami gangguan komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara yang melaporkan langsung aksi demo yang terjadi di Malang, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Syaidia Aisyah dari Banjarmasin. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, aksi perusakan hingga pembakaran sejumlah fasilitas terjadi setelah aksi demo di depan gedung DPR pada Kamis malam. Menurut polisi, aksi perusakan dilakukan oleh kelompok perusuh. Ulasannya saudara usai jeda, kami kembali. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Unjuk rasa di depan gedung DPR diwarnai kericuhan. Polisi mengamankan sejumlah pelaku yang membawa senjata tajam, diduga akan digunakan untuk memprovokasi massa dan membuat kerusuhan. Polisi menangkap seorang pemuda yang menyusup dengan membawa senjata tajam saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Pelaku yang sempat dikeroyok massa akhirnya dibawa ke Ditkrimum Polda Metro Jaya untuk proses penyelidikan. Dalam pemeriksaan polisi, motif pelaku membawa senjata tajam untuk membuat kekacauan saat aksi unjuk rasa mendesak disahkannya RUU perampasan aset berlangsung. Teman-teman kita dalam penyampaian aspirasi di muka publik. Nah, menggunakan ada yang membawa sajam, ada yang dengan alat pengasah. Ini juga sudah diamankan di Polda Metro Jaya. Saat sekarang masih dilakukan pendalaman oleh Subdit Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ya, ini masih didalami. Tadi memang kita melihat ada sajam, ada satu bilah golok, ada 2 gunting serta alat pengasah. Nah, sebelum aksi demo dimulai, Polda Metro Jaya juga menangkap 63 orang yang diduga hendak menunggangi aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR Senayan, Jakarta. 39 pucuk senjata tajam, 2 airsoft gun, jerigen bensin hingga bom molotov ditemukan polisi dan dibawa sebagai barang bukti.
di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin bilang, kelompok ini menyebarkan isu, menggalang dana, dan mengajak aksi di saat kegiatan penyampaian pendapat berlangsung di kawasan DPR MPR. Jika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini. Kericuhan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPR terlihat usai masa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membubarkan diri usai audiensi dengan pimpinan DPR berhasil dilakukan. Saat kericuhan terjadi, polisi sempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun massa tetap bertahan di depan gedung DPR hingga malam dan membuat polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan massa. Massa yang dipukul mundur akhirnya beralih ke kawasan perempatan Selipi dan merusak sejumlah fasilitas umum, salah satunya pos polisi. Pasukan motor polisi dari Polda Metro Jaya langsung membubarkan aksi perusakan oleh anarko. Akibat peristiwa ini, jalan di kawasan Selipi sempat ditutup total. Sebelumnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa BEM UI pada 18 Agustus 2026 berjalan damai, meski sempat mengalami perdebatan saat polisi menghadang massa mahasiswa untuk berdemo di Bundaran HI. Walau sempat adu pendapat dengan polisi, mahasiswa tetap membubarkan diri dengan tertib dan tak melakukan aksi perusakan fasilitas umum. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, aksi perusakan hingga pembakaran sejumlah fasilitas terjadi setelah aksi demo di depan gedung DPR Kamis malam. Menurut polisi, aksi perusakan dilakukan oleh kelompok perusuh. Dari peristiwa kemarin malam, saudara, maka sangat nampak aksi demo murni rentan disusupi oleh para perusuh atau anarko. Kita bahas bersama dengan pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Jentaira Institut, Bivitri Susanti, dan juga mantan Kabar Eskrim Polri, Pak Ito Sumardi, yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya ke Mbak Bibip dulu. Mbak Bibip, kalau kita lihat kemarin, aksi perusuh ini terjadi usai warga Pati menemui DPR kemarin. Nah, analisa Anda seperti apa? Ya, analisis saya akan saya berdasarkan pada dua hal. Pertama, temuan dari Komisi Pencari Fakta Masyarakat Sipil, waktu itu Kontras, YLBHI, dan LBH Jakarta. Dan yang kedua, demonstrasi yang terjadi sebelumnya, bulan Juni maupun 18 Agustus oleh mahasiswa UI. Nah, dari dua catatan itu, kalau saya melihat memang ada semacam setting terhadap apa yang terjadi kemarin itu. Settingnya dalam arti begini, satu, misalnya kelompok yang datang ke sana banyak sekali. Dan seperti tadi disampaikan, awalnya ketika Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang, kemudian banyak yang ikut, kemudian ANPB bertemu dengan pimpinan DPR, setelah itu keluar, baru kelompok-kelompok itu datang. Tapi itu satu titik ya. Titik lainnya adalah sore hari yang kami ketahui dari media, semuanya media sosial maupun media massa, ada kelompok yang memang nampaknya sengaja dibenturkan, kelompok yang mendukung program pemerintah dengan kelompok yang mengkritik. Itu sore. Nah, malamnya saya kira ini awal yang kita harus investigasi lebih jauh ini, karena saya kira sudah banyak sekali netizen yang merekam, memang kami mendorong semua orang untuk merekam. Ada kelompok yang turun dari bis dengan tanda-tanda tertentu, nampaknya mungkin organisasi massa yang kita belum bisa identifikasi secara penuh siapa. Nah, tapi saya kira kita harus bedakan dengan jernih nih, Mas. Oke. Bedakan dengan jernih antara massa yang memang mendaftar memberitahukan kepada kepolisian sesuai prosedur, yang datang di sore harinya, yang datang di malam harinya, dan kemudian membuat kerusuhan-kerusuhan itu. Itu yang kita harus perhatikan betul isunya apa. Saya kira yang malam itu nggak ada isu, ya kan? Yang siang itu agak jelas ada yang 10. Oke, jadi ada dua hal yang tadi disampaikan ya, berdasarkan analisa dari Mbak Bibit, yaitu ada sebenarnya ada beberapa. Oke. Mbak Bibit, berarti ada maaf saya potong, berarti sudah menurut Anda sudah disetting dan emang ada kelompok yang sengaja dibenturkan begitu. Nah, polisi sendiri sudah melakukan penangkapan terhadap sejumlah orang. Tapi apakah cukup sampai di situ, Pak Ito, atau kelompok mana yang sebenarnya sengaja disetting ataupun sengaja membenturkan seperti yang disampaikan oleh Mbak Bibit ini, Pak Ito? Iya,
Sebetulnya kalau menurut keterangan teman-teman dari Polda Metro itu ada 3 kelompok ya. Yang pertama kan AMPB ya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, itu kan jelas tujuannya dan mereka juga jelas permintaannya untuk tuntutannya. Kemudian yang kelompok kedua ini itu yang terjadi pada saat malam hari ya, di mana mereka memang sengaja melakukan anarkis dan itu yang sudah diindikasi dari kelompok-kelompok yang diduga adalah anarko. Kemudian yang ketiga ada kelompok yang menggunakan ikat kepala putih ya, yang di mana mobilnya dirusak. Saat ini memang belum ada indikasi itu dari kelompok mana, tapi dari kendaraannya. Sementara dari teman-teman dari Polda Metro sudah bisa menentukan kendaraan itu milik siapa. Tapi kan tentu harus kita dalami dulu ya. Nah, di sini kan yang 65 orang yang diamankan itu dibagi 3 klaster. Yang pertama adalah 10 orang yang diduga sebagai kelompok yang memang dia klaster dari yang membiayai. Kemudian ada lagi kelompok yang 53 orang ini untuk pelaksana. Ya, ini sudah didatakan semua dan orang ini tentunya terkait dengan masalah penyebaran isu. Kita tahu sekali bahwa sebelum pelaksanaan tanggal 27 itu sudah masif melalui medsos itu demikian mengerikan ya, sampai jutaan orang, yaitu sifatnya adalah mengajak. Ini di era medsos kan, sehingga di sini pun tentunya masyarakat sangat khawatir dan saya selalu koordinasi dengan teman-teman di Polda Metro Jaya bahwa mereka sudah melakukan persiapan-persiapan ya. Bahkan tanggal 27 itu kan saya kebetulan berada di Mabes Polri, saya bisa melihat bagaimana Mabes Polri itu memperkuat ya yang ada di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga kita sudah meskipun dihimbau supaya tidak merusak fasilitas umum, fasilitas masyarakat termasuk pos-pos polisi, pada akhirnya kan mereka tetap melakukan, dan memang kelompok ini memang spesialis ya, kalau ada demo dia menunggangi untuk melakukan pengerusakan. Ini sudah sampai, maaf saya potong Pak Ito, ini apakah sudah sampai mengetahui sebenarnya siapa kelompok ini dan sebenarnya motivasinya apa? Ya, saat ini teman-teman Polda Metro Jaya saya yakin sudah mengetahui dan saya sudah mendapatkan beberapa daripada adik-adik itu mereka sudah mengetahui. Sekarang sedang didalami karena bagaimanapun juga kan ini jangan sampai berkembang ke depannya ya. Kedepannya ini kan harus kita antisipasi karena memang permasalahan sosial saat ini ya menyangkut kepada masalah ekonomi ini kan sudah semakin kita rasakan bahwa masyarakat ini sangat mudah untuk disulut ya, untuk melakukan satu demo-demo yang sifatnya bisa mengarah kepada anarkis. Ya tentunya kita berharap bahwa apa yang dilakukan mereka ini akan menjadi satu bahan evaluasi bukan hanya oleh Polri saja Mas, tentunya oleh pemerintah juga, oleh instansi terkait lainnya. Demikian. Jadi sebenarnya polisi sendiri sudah tahu bahwa ada 3 kelompok, satunya AMPB dan 2 kelompok yang hadir pada malam hari itu memang tujuannya ingin melakukan kerusuhan dan membuat ricuh aksi unjuk rasa tersebut. Kalau Mbak Bibip sendiri punya temuan yang sama dan sebenarnya 2 kelompok yang disebutkan tadi seperti kata Mbak Bibip ini sudah disetting, sengaja membenturkan. Siapa sebenarnya ini dari hasil penelusuran Anda dan juga tim? Ya, kalau penelusuran tentu saja belum konklusif juga ya. Tapi saya kira begini, kita harus hati-hati melihat situasi persis bulan Agustus tahun 2025. Yang saya khawatirkan adalah satu, misalnya jangan lupa pada setelah Agustus 2025 itu ada 800-an orang yang ditangkap dan kemudian masuk ke pengadilan, bahkan ada beberapa orang yang sampai saat ini belum putus di pengadilan. Nah, saya mengikuti semua pengadilan, hampir semua pengadilan itu saya ikuti dan saya menjadi saksi ahli juga. Yang saya khawatirkan adalah jangan-jangan nanti ada penyimpulan yang terburu-buru. Karena yang kami pelajari dari tahun lalu, ternyata label yang misalnya ini adalah yang memberikan dana, ini adalah tukang rusuhnya. Sebenarnya tidak semuanya berhasil dibuktikan di pengadilan seperti itu. Nah, jadi saya kira kita harus hati-hati di situ. Kedua, juga untuk memberikan label anarkonya itu ya, saya kira kan kita harus paham betul. Sebenarnya yang namanya anarkisme itu adalah sebuah ideologi turunan dari Marxisme dan lain sebagainya. Cuma artinya saya kira kita juga mesti menjauhkan. Mbak Bibip? Oke, saya ke dari memberikan. Tapi kita ada mesti hati-hati di situ untuk memberikan label itu. Kalau dari Pak Ito sendiri, karena ini kekhawatirannya memang sudah jelas begitu, polisi sendiri sudah tahu bahwa dalam aksi demonstrasi yang harusnya berjalan dengan tertib, ternyata memang ada penyusup gitu. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh polisi agar betul-betul demonstrasi yang dilakukan murni tidak ada penyusup yang berujung pada tindakan anarkis?
Ya, saya kira kita semua tahu ya bahwa kepolisian belajar banyak dari kasus tahun Agustus tahun lalu ya Mas ya. Oleh karena itu tentu dalam penanganan saat ini sebagaimana dikatakan Mbak Safitri tadi, bahwa Mbak Susanti tadi, bahwa kita juga bisa melihat kan yang diamankan ya. Kita tidak mengatakan dia ditangkap adalah sementara ini 65 orang ya. Kemudian itu juga masih belum terindikasi ya apakah mereka itu kelas-kelasnya apa, tapi baru dibagi dan dalam klaster tadi yang pembiayaan, pelaksana, dan juga yang menyebarkan melalui medsos ya 2 orang. Itu tentunya juga kita tidak sembarangan karena memang ini akan berujung nanti kepada masalah proses hukum. Tanpa bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya akan menyulitkan bagi penyidik ya. Dan penyidik ini sudah mengikuti Mas ya bahwa kelompok anarko ini mereka sudah punya datanya. Di daerah dari mereka datang dari arah Jabotabek ya. Kemudian ada yang dari wilayah Jakarta, itu mereka sudah punya data. Jadi data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman ini sudah tahu menyasar kepada orang ini tinggalnya di mana. Bisa disimpulkan kalau tinggalnya di daerah yang memang sudah menjadi satu daerah-daerah yang memang tempat mereka biasa mengalukan kerusuhan, ya kita bisa mengatakan mereka bagian dari anarko itu. Tapi kan tadi katakan Mbak Santi tadi bahwa kita memang harus mengumpulkan bukti-bukti yang betul, cukup. jangan sampai ada salah tangkap begitu ya Pak Ito ya, karena polisi sendiri sudah jelas sudah mengetahui bahwa sebenarnya ada kelompok-kelompok lain yang memang memiliki niat buruk dalam menyusupi aksi unjuk rasa yang harusnya berjalan damai. Kalau Mbak Bibit sendiri melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat timelinenya, aksi demonstrasi yang dilakukan depan DPR berjalan baik, begitu sudah ditemui oleh pihak DPR-nya sendiri. Kemudian pada sore menjelang malam justru semakin panas begitu. Pertanyaannya adalah siapa sebenarnya orang yang, apakah ada orang yang berperan di balik itu dan sebenarnya motivasinya apa? Ya, memang kalau istilah sekarang kan ini jujur janggal ini sebenarnya apa yang terjadi pada kemarin hari itu. Jadi kalau saya melihatnya begini, pertama dari isu RUU perampasan asetnya saja dulu, saya mengalami pertanyaan atau memiliki tanda tanya besar ketika misalnya sebenarnya RUU perampasan aset itu memang direncanakan bulan Desember mau diselesaikan. Tahu-tahu ada dukungan yang demikian besar datang dari Pati jauh-jauh ke Jakarta misalnya. Dan kemudian mereka pulang dan tadi sudah kita dengarkan ceritanya, tapi intinya adalah yang saya mau sorot, jangan-jangan ada pertikaian elit di sini. Yang saya kira terlalu dini untuk menyebut nama-nama, tapi saya kira pertikaian elitnya bisa dibaca dari isu yang dibawa dan bagaimana kemudian kelompok-kelompok itu masuk pada malam hari untuk merusak. Kalau Agustus 2025 yang lalu, itu kan ada temuan-temuan misalnya orang-orang berhoodie putih, misalnya ya. Tapi yang kemudian dikaitkan dengan salah satu institusi yang ada di Indonesia. Tapi lebih dari itu, kalau melihat isu yang hari ini atau kemarin, kita mesti memperhatikan jangan-jangan elit ini ada kaitannya dengan RUU apa yang sedang didorong, hal apa yang sedang dicegah, termasuk yang saya khawatirkan sebenarnya Mas, kalau kemudian ada muncul ketidakpercayaan masyarakat. Jangan-jangan aksi setelah ini orang makin dijauhi oleh masyarakat. Karena ternyata membuat rusuh dan seterusnya. Yang artinya kritik yang keras dan semakin mengeras sebenarnya akhir-akhir ini akan menjadi padam. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Tapi yang saya khawatirkan jangan-jangan kemungkinannya dua itu. Satu, pertikaian elit terkait dengan isu-isu di mana tentu saja Pak Prabowo akan memberikan perhatian. Tapi yang kedua adalah untuk memadamkan gerakan masyarakat sipil karena banyak masyarakat yang menjadi tidak simpati terhadap gerakan seperti ini. Itu yang kita khawatirkan ya. Tapi kalau kata Mbak Bibit bahwa ini adalah pertikaian elit, berarti sepanjang pengalaman Anda, apakah polisi mampu bisa mengusut hal ini secara transparan? Ya, saya kira tentu saja nanti Pak Ito akan lebih baik menjawabnya. Tapi begini Pak Ito dan juga semuanya yang sedang menyaksikan, yang terpenting adalah transparansi dalam penyusunan kasus ini. Oke, kalau gitu saya langsung ke Pak Ito dulu, Mbak Bibit, untuk menjawab hal tersebut. Boleh. Gimana Pak Ito? Ya, kalau belajar dari polisi selalu belajar Mas ya. Kenapa? Kemarin itu pada tahun lalu kan menyebabkan bahwa polisi harus melakukan reformasi ya. Kita sudah lakukan. Pola-pola yang kita lakukan ini adalah hasil dari kajian yang mendalam dari peristiwa bulan Agustus tahun lalu. Dan perlu kita ketahui, pola dari demo di Indonesia ini itu sifatnya eskalatif.
Yang pertama itu demonya masih bisa dikendalikan. Semakin malam, mereka demo itu semakin tidak bisa dikendalikan dan dimanfaatkan oleh memang kelompok-kelompok yang memang dia tuh disetting untuk berbuat rusuh. Sehingga mereka melakukan satu misalnya pembakaran, pengerusakan itu sudah merupakan sesuatu modus ya yang dilakukan oleh pendemo saat ini ya. Nah, oleh karena itu Polri ini tentunya saat ini betul-betul yang sekarang dilakukan. Mengapa hanya sementara ini yang setahu saya 65 orang yang diamankan dan sudah dibagi dalam klaster-klaster itu, tentunya Polri juga sudah melakukan satu penyidikan ya. Tapi kalau Dan dari kita informasi yang Anda dapatkan, Pak Ito, mohon maaf saya potong, apakah betul memang ada kelompok-kelompok perusuh ini memang ada pihak-pihak elit seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Bibit bermain di belakangnya? Sementara saya belum bisa menyampaikan ya, menyimpulkan karena sampai saat ini kan teman-teman di Polda Metro masih mendalami jadi kita pendekatannya ini kan dari hulu ke dari hilir ke hulu ya. Jadi kita belum tahu hulunya kemana, tapi saya yakin karena ini juga merupakan juga tanggung jawab kita bersama. Tentunya kalau ada oknum-oknum elit itu pasti akan bisa diinikan. Contohnya misalnya 2 orang yang melakukan provokasi melalui medsos, kan mereka saat ini diamankan. Kita tinggal melihat dia dibayar oleh siapa, dia dari kelompok siapa, dan apa yang tujuannya mereka menyebarkan isu-isu tersebut melalui medsos. Ini yang menjadi tanggung jawab polisi ya untuk membongkar tidak hanya sampai di anarko kelas bawahnya saja, tapi sampai di level elit seperti yang tadi disampaikan. Terakhir saya ke Mbak Bibit, kalau menurut Anda ada pihak elit yang bertikai ataupun bermain di belakang ini, lalu bagaimana para mahasiswa ini agar bisa mewaspadai para perusuh yang tiba-tiba menunggangi demo yang harusnya berjalan dengan tertib? Ya, yang pasti memang semua kelompok tidak hanya mahasiswa harus mendalami isu. Jadi jangan, kalau istilah anak-anak sekarang kan jangan FOMO gitu, fear of missing out, ikut-ikutan aja. Saya kira itu yang membahayakan. Tapi saya kira kemarin itu beberapa badan eksekutif mahasiswa kan menyatakan tidak ikut misalnya, walaupun bukannya anti begitu ya terhadap ANPB. Tapi saya kira itu caranya untuk mendalami dulu isunya, kemudian membaca peta di belakangnya, termasuk untuk mengaitkan misalnya apa yang terjadi kemarin dengan ya pertikaian elitnya kan akan tercermin pada apa yang sedang terjadi di kalangan aparat negara, termasuk kepolisian dan TNI misalnya dan kejaksaan misalnya. Nah, jadi saya kira bacaan-bacaan seperti ini yang harus terus-menerus dilakukan supaya isunya benar-benar kena kepada apa yang mestinya kita kritik hari ini. Baik, kewaspadaan kita bersama ya agar demo aksi unjuk rasa yang harusnya berjalan tertib jangan sampai disusupi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Terima kasih Mbak Bibit, Bivitri Susanti dan juga Komjen Pol Purnawiran Pak Ito Sumardi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Ya, baik, salam sehat. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Usai 5 pimpinan militer IRGC diincar Amerika Serikat, Iran membalas dengan menyatakan akan memburu putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Baron Trump. As soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran, as soon as we're finished, oil is going to be down at lower than it was even just a little while ago. Saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan perang dengan Iran belum usai. Pihaknya akan menyerang balik dengan kekuatan yang lebih dahsyat jika Iran melakukan serangan. Netanyahu mengatakan telah berbicara dengan Presiden Donald Trump mengenai opsi sanksi yang akan diberikan untuk Iran.
Netanyahu menyebut mustahil membuat kesepakatan dengan Iran jika mereka kembali melakukan serangan. אמרתי לו, אנחנו שם, אנחנו נגן על עצמנו, אנחנו לא ניתן לאיראן לתקוף אותנו, ואם חלילה הם יתקפו אותנו, או אם הם יתקפו אותנו, הם יספגו מכה שהם לא חלמו עליה, הרבה יותר חזקה ממה שהם ספגו עד עכשיו, הרבה יותר. Rekaman video memperlihatkan drone tempur Iran bertipe UAV Kaman 12 di sebuah fasilitas bawah tanah. Drone-drone ini tampak berjejer di dalam terowongan yang terlindungi sebelum salah satunya lepas landas dan melesat menyelusuri lorong bawah tanah. Video ini menunjukkan militer perang Iran masih cukup kuat melawan Amerika Serikat dan sekutu. Sementara Iran terus mendesak Qatar memberikan jawaban yang jelas mengenai nasib 3 pilotnya yang masih hilang. Desakan ini muncul lewat pernyataan juru bicara Angkatan Darat Iran yang menegaskan berbagai upaya tindak lanjut telah dilakukan melalui jalur pemerintah dan militer, namun belum ada hasil. Namun Qatar membantah tudingan pihaknya menahan para pilot Iran. ستاد ارتشی جمهوری اسلامی ایران مستقیما با عرض کنم ارتش قطر و دولت قطر تماس‌های برقرار شده، پیگیری‌های انجام شده. منتها تا امروز طرف قطری پاسخی که به ما دادن بی اطلاعی از سرنوشت این خلبان‌ها هست. Usai 5 pimpinan militer IRGC diincar Amerika Serikat, Iran membalas dengan menyatakan akan memburu putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Barron Trump. Informasi itu bahkan disiarkan di media Iran. Informasi menggambarkan upaya untuk melacak keberadaan putra bungsu Trump yang berusia 20 tahun. Media Iran juga menyebut hadiah $10 juta Amerika Serikat sebagai imbalannya. Siaran berdurasi sekitar 3 menit dan ancaman itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Di tengah upaya melawan sanksi ekonomi Amerika Serikat, Iran merangkul sekutunya. Sementara itu, perang narasi terus berbalas di antaranya adalah soal sayembara pemimpin militer Iran dibalas dengan menargetkan putra Presiden Amerika Serikat, Barron Trump. Kita ulas bersama dengan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mbak Fauzia, kalau kita lihat ini nampaknya perang urat syaraf antara Iran dan Amerika Serikat ini nggak kelar-kelar. Sebenarnya kedua negara ini maunya apa sih Mbak menurut Anda? Saat ini tentu kita tahu bahwa perang ini sudah memasuki fase low intensity konflik kembali, bahwa konflik yang intensitas rendah namun terus menerus dan belum tentu berada dalam kondisi damai sebenarnya Mas Yasir. Jadi memang kita lihat bagaimana perang urat saraf begitu ya antara pihak Amerika Serikat dan juga Iran ini semakin intens. Bahkan kemarin kita dengar bahwa ancaman terhadap Barron Trump gitu ya, tapi kita tahu bahwa ancaman terhadap Barron Trump ini sebenarnya dari Iran tentu bentuk yang sebenarnya tentu saja narrative war atau perang narasi, perang urat saraf. Saya rasa ini bukan hal yang ancaman yang nyata begitu yang benar-benar menargetkan Barron Trump. Mengapa? Karena kalau kita lihat pola yang dimiliki oleh Iran sebelumnya jika untuk melakukan serangan ataupun melakukan target begitu ya, itu tidak disampaikan, dipublikasikan secara terang-terangan. Jadi jika menggunakan terlebih platform-platform atau channel official, tentu saja ini sebenarnya adalah bentuk dari ancaman narasi terhadap Amerika Serikat sendiri, bahwa Iran sendiri mengkonsiderasi atau memasukkan pertimbangan untuk menargetkan Barron Trump. Meskipun di sini tentu saja
dari respon yang diberikan oleh Amerika Serikat dari Secret Service menyatakan bahwa ini bahkan tidak direspon dengan menaikkan threat level sehingga tidak ada protective action yang berlebihan terhadap Barron Trump. Jadi menurut Anda perang urat saraf ini hanya akan terjadi seperti itu saja, tapi Anda membacanya bagaimana? Karena di saat perang urat saraf ini terus dilakukan kedua belah pihak, ada juga perang ekonomi yang juga dilakukan oleh kedua belah pihak. Betul Mas, jadi kita lihat sebenarnya dalam konteks narasi ini sudah berbalut dengan tekanan ekonomi yang sebenarnya tentu kita tahu puluhan tahun Iran ini sudah mendapatkan sanksi ekonomi dari embargo Amerika Serikat begitu ya. Namun saat ini tekanannya tidak hanya lagi pada Iran saja, tapi juga pada negara-negara yang dianggap masih melakukan perdagangan dan erat hubungannya dengan ekonomi Iran, misalnya seperti Tiongkok dan juga India dan juga bahkan Rusia. Nah, ini yang namanya adalah second hand sanction begitu, ini yang akan diterapkan oleh Amerika Serikat berbalut dengan narasi tadi. Di VT tadi kita mendengarkan bagaimana bahwa ancaman Amerika Serikat berikutnya adalah untuk juga menangkap tokoh-tokoh yang dianggap sebagai komando IRGC senior begitu. Jadi dalam konteks ini tentu adalah balasan terhadap narasi where to kill Barron Trump begitu ya, yang dikeluarkan oleh video yang dikeluarkan oleh IRGC sendiri melalui channel official platformnya Iran. Jadi saya rasa sehingga Mbak Fauzia, ya, sehingga Anda membacanya ini yang sedang disusun oleh Amerika Serikat ini apa? Karena kalau kita lihat dari luar kan ancaman sanksi ekonomi iya, ancaman serangan militer iya, kemudian perang urat saraf juga iya. Nah, dari beberapa hal yang dilakukan Amerika Serikat sebenarnya apa yang sedang didesain oleh Amerika Serikat dalam perang terhadap Iran ini? Ini saya lihat ada dua hal setidaknya Mas, yaitu pertama adalah signaling dari Amerika Serikat sendiri kepada masyarakatnya, kepada domestik, bahwa sebenarnya perang yang dilakukan sejak Februari dan bahkan sekarang sempat tereskalasi lagi tanggal bulan Juli lalu begitu ya, ini tentu saja merupakan masih menjadi kemenangan Amerika Serikat. Ini narasi yang pertama. Narasi yang kedua adalah bagaimana tekanan dari Amerika Serikat sendiri pada pihak-pihak yang tidak berperang. Contohnya tadi saya sebutkan negara-negara yang masih memiliki hubungan ekonomi dengan Iran. Di sisi lain negara-negara yang saat ini agak menjadi memiliki kedekatan dengan Iran. Misalnya Oman begitu ya, atau bahkan saat ini ada Qatar dan juga Turki misalnya yang saat ini berusaha, dan Pakistan tentunya yang berusaha menjadi interlokutor dan mediator. Jadi ada dua narasi yang berjalan seiring Mas saat ini, yaitu untuk Amerika Serikat secara domestik bahwa kami menang begitu ya, perang ini bukan perang yang sia-sia bagi Amerika Serikat. Di sisi lain terhadap negara-negara yang tentu saja tidak ingin melibatkan diri, namun memiliki sebenarnya kedekatan dengan Amerika Serikat dan juga Iran. Misalnya tadi saya sebutkan Oman untuk dengan Amerika Serikat, atau Iran dengan Tiongkok misalnya dalam konteks ekonomi. Ini pressure ini dilakukan seiring, tidak hanya untuk Iran saja, tapi juga untuk negara-negara yang tadi saya sebutkan. Karena kalau kita lihat dari sisi Iran sendiri selalu bersikap defensif begitu. Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu yang dibalasnya oleh Iran begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya dari Amerika Serikat sendiri ada analis yang menyatakan bahwa sebenarnya perang urat saraf dan juga perang sanksi ekonomi ini dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menghindari perang militer karena biaya perang yang begitu banyak, dan juga memang kesiapan militer Amerika Serikat yang nampaknya sudah mulai menurun. Analisa Anda soal itu sama atau berbeda? Ada dua indikator Mas yang saya rasa sebenarnya sejalan dengan pendapat itu. Yang pertama adalah bagaimana jumlah interceptor yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang sebagian besar berada di Israel memang sangat rendah. Begitu Mas, jumlahnya sangat rendah dibandingkan dengan serangan pertama di era Februari begitu ya, di periode Februari. Yang kedua adalah bagaimana saat ini Israel sampai sekarang masih belum dilibatkan dalam eskalasi bulan Juli Agustus ini. Yang artinya memang jumlah misil dan juga jumlah interceptor yang dimiliki oleh Amerika Serikat di negara Teluk maupun Israel tidak cukup tinggi untuk nanti menangkis serangan balasan yang tadi Mas Faisal sebutkan terukur dari Iran. Jadi ini dua indikator. Terlebih saat ini ada muncul indikator ketiga Mas yang mungkin baru-baru saja terjadi adalah bagaimana beberapa diplomat serta anggota di kedutaan besar Amerika Serikat di negara-negara Teluk ini mulai dikembalikan Mas. Jadi beberapa sudah mulai diberikan surat untuk kembali
ke stasiunnya. Jadi sebenarnya menunjukkan bagaimana memang salah satu opsi militer itu tidak menjadi pilihan bagi Amerika Serikat atas 3 alasan tadi. Sehingga karena kalau kita baca dari Iran sendiri memang juga melakukan ancaman perang urat saraf begitu, termaksud ingin menangkap atau memburu anak Donald Trump. Kalau Anda lihat ancaman yang disampaikan Trump ini, emang intelijennya Iran emang mampu untuk mencapai hal itu? Tentu kalau tadi saya sampaikan memang di awal ya Mas ya, memang kalau Iran sendiri memang berniat secara serius untuk menargetkan Barron Trump, saya rasa memang tidak akan dipublikasi secara terang-terangan begitu ya, dengan bagaimana menangkap dan lain sebagainya. Yang namanya intelijen kalau ditampilkan ke publik itu sebenarnya bukan intelijen Mas. Itu sebenarnya upaya memberikan deterensi agar lawannya takut begitu ya, bahwa jadi Anda membacanya ini hanya sebatas perang urat saraf ya antara Amerika Serikat dan juga Iran gitu. Kalau dari sisi Amerika Serikat seperti Anda jalan, nah dari sisi Irannya sendiri Anda melihatnya seperti apa? Terakhir nih, karena kita lihat ini negosiasi ataupun merangkul negara-negara yang juga bekerja sama dengan Iran juga terus dilakukan. Ya kalau saya lihat dari Iran sendiri ini sangat terukur Mas, dan beberapa kali kita lihat bagaimana Iran ini masih memiliki elemen of surprise. Di antaranya yang baru-baru saja dilakukan adalah justru surprise-nya bukan lagi via serangan drone ataupun via serangan yang sifatnya misil begitu ya, tapi justru serangan yang bahkan meraih atau mencapai ke Amerika Serikat sendiri, yaitu serangan cyber melalui handar. Jadi ini yang justru saya rasa akan semakin meningkat, dan Iran akan justru meningkatkan kemampuannya dari serangannya melalui serangan cyber ini. Baik, kita nantikan ya seperti apa eskalasi perang antara kedua negara ini. Harapannya sih tetap ada negosiasi damai ya, Mbak Fauzia G. Cempaka. Terima kasih atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat. Usai jeda saudara, kami kembali dengan informasi merespons dakwaan baru JPU. Dr. Tifa menegaskan jaksa melakukan pembelotan hukum. Saudara, ada perubahan tata tertib pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 kali ini. Tata tertib dan mekanisme pemilihannya dibahas dalam Muktamar hari kedua. Sekretaris SC Muktamar ke-35 NU Muhammad Nuh menjelaskan sebelumnya pembahasan pemilihan Ketua Umum dilakukan dalam sidang pleno pertama. Namun Muktamar tahun ini sedikit berbeda. Pada hari kedua Muktamar, tata tertib dan mekanisme pemilihan Ketua Umum dibahas dalam sidang komisi organisasi. Hal ini karena sebelumnya ada usulan dalam musyawarah besar NU yang hasilnya akan diambil sebagai persyaratan pemilihan Ketua Umum saat ini. Di Munas di Kompes kemarin ada usulan yang lain. Yang memilih itu adalah Ahwa. Tentu setelah mendapatkan pertimbangan atau persetujuan dari Rois Am. Tentu ini masih dibahas juga. Oleh karena itu tidak mungkin ditetapkan di awal karena masih akan dibahas. Lebih lengkap jalannya Muktamar NU hari kedua dan seperti apa mekanisme pemilihan Ketua PBNU yang baru akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga juru kamera Riki Sultana dari Jombang, Jawa Timur. Selamat petang. Rahma, bagaimana dengan proses pemilihan Ketua PBNU dan juga ada beberapa calon kuat, siapa yang masuk bursa? 4 tahun kepengurusan kami telah banyak. Ya, Mbak dan juga saudara, terkait dengan bagaimana untuk pemilihan Ketua Umum PBNU dan juga Rais Am ini masih belum dilakukan karena kita melihat bagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris SC Muktamar ke-35 NU, seharusnya untuk pembahasan terkait dengan pemilihan dan juga tata tertib mekanisme pemilihan Ketua Umum ini harusnya dilaksanakan pada sidang pleno pertama, yaitu sidang pleno terkait dengan tata tertib pada Muktamar ke-35 NU ini.
namun karena sesuai dengan bagaimana hasil dari musyawarah besar yang telah dilakukan beberapa bulan lalu, dan ini syaratnya disampaikan bahwa kalau untuk pemilihan ketua umum dan juga Rais Am ini dilaksanakan pada sidang komisi organisasi. Kalau melihat bagaimana dengan jadwal atau schedule dari Muktamar ke-35 ini, untuk pemilihan maksud kami untuk sidang komisi ini akan dilaksanakan usai dari sidang pleno kedua yang sedang berlangsung saat ini, yaitu sidang pleno laporan pertanggungjawaban. Dan kami sampaikan juga, Medop dan juga saudara, saat ini masih sedang berlangsung sidang pleno kedua, yaitu sidang terkait dengan laporan pertanggungjawaban, dan tadi sudah disampaikan laporan pertanggungjawaban dari kepemimpinan dari Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, dan saat ini sedang berlangsung bagaimana dengan tanggapan dari setiap pengurus wilayah dan juga memberikan pandangannya. Dan hingga saat ini baru ada 10 dari pengurus wilayah yang memberikan pandangannya dan juga bagaimana responnya, dan juga ada 1 dari PJNU Jepang. Dan dari 10 perwakilan wilayah ini menerima semua laporan pertanggungjawaban, tapi ada yang memberikan beberapa catatan, Maidop dan juga saudara. Untuk dari Jawa Timur ini ada beberapa catatan terkait dengan transformasi organisasi, lalu ada distribusi otoritas, lalu ada terkait dengan digitalisasi, kaderisasi, dan juga aset dan badan usaha. Lalu dari perwakilan wilayah Jawa Tengah ini juga ada beberapa catatan terkait dengan peningkatan kultur NU, lalu juga ada minta kalau jika ada perubahan pada ADART selama di pembahasan Muktamar ke-35 NU ini dapat diterapkan atau dilakukan nantinya di Muktamar selanjutnya, yaitu di Muktamar ke-36. Jangan diterapkan di Muktamar ke-35 ini supaya persiapannya sudah lebih matang, Medop dan juga saudara. Dan untuk dari Papua Pegunungan juga memberikan catatan terhadap laporan pertanggungjawaban, Medop dan juga saudara, terkait dengan minta adanya tim formatur yang berisikan dari perwakilan Papua begitu. Nah, kalau kita berbicara bagaimana dengan nama-nama atau bursa bakal calon kandidat dari Ketua Umum PBNU ini, sebenarnya banyak nama yang santer terdengar, tapi ada 3 nama yang sangat kuat begitu ya, Medop dan juga saudara. Yang pertama adalah petahana dari Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Kalau kita melihat ini memang untuk dari kandidat ketua umum ini memang cukup kuat karena beliau adalah petahana. Juga ada dari Abdul Hakim Mahfuz, belum merupakan ketua PWNU Jawa Timur atau yang kita kenal dengan Gus Kikin. Kalau kita melihat juga dari Gus Kikin ini akan membawa terkait dengan penguatan kembali fondasi dan juga identitas organisasi, yakni PBNU. Lalu ada nama yang ketiga yang cukup menguat, Maidop dan juga saudara, adalah Abdul Ghaffar Rozim, yaitu ketua PWNU Jawa Tengah dan juga sekaligus Katib Syuriah PBNU. Dan kita juga sempat menanyakan dan juga mewawancarai dari Abdul Ghaffar Rozim, dan jika terpilih ini dari Abdul Ghaffar Rozim akan menyebutkan bahwa akan membangun program pesantren terutama di luar Jawa, tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, Medop dan juga saudara. Kita tunggu bagaimana nanti untuk tata tertib pemilihan ketua umum juga Rais Am yang akan dibahas pada sidang komisi organisasi, dan hingga saat ini masih berlangsung untuk sidang pleno kedua, yaitu terkait dengan laporan pertanggungjawaban Medop. Jurnalis Kompas TV Rama Piliang dan juga juru kamera Riki Sultan melaporkan langsung dari gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Terima kasih. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi merespons dakwaan baru JPU. Dr. Tifa tegaskan, jaksa melakukan pembelotan hukum. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang dakwaan kasus fitnah ijazah Jokowi dengan terdakwa Dr. Tifa. Sementara itu, kubu Jokowi mendesak kejaksaan untuk mempercepat sidang pokok perkara atas Roy Suryo. Kenapa saya harus menang? Karena kalau saya tidak menang, ya, itu membuat yang lain juga akan mudah dikalahkan. Jaksa, saya minta Pak Jaksa ya, yang menangani perkara ini, segera tuh minta kepada pengadilan untuk menimbulkan nomor perkara yang kemarin sudah dilimpahkan.
Pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo mendesak Jaksa Penuntut Umum untuk segera menyidangkan kasus fitnah ijazah atas terdakwa Roy Suryo. Alasannya, karena dalam amar putusan Hakim Tunggal Pra-Peradilan keempat Roy, Hakim menilai sejak perkara pokok sudah dilimpahkan JPU, maka pengadilanlah yang punya kewenangan mengadili perkara. Ini udah indikasinya bahwa ini sudah pelanggaran satu sistem. Nah ini hati-hati. Kalau sampai sudah ada amar seperti ini, saya meminta kepada kejaksaan untuk bertindak tegas untuk dihadirkan ke pokok perkara nih. Jaksa, saya minta Pak Jaksa ya, yang menangani perkara ini, segera tuh minta kepada pengadilan untuk menimbulkan nomor perkara yang kemarin sudah dilimpahkan. Karena ingat, statusnya sudah terdakwa ya, dan itu bunyi di amar putusan. Nah, laksanakan tugas Anda sebagai penegak hukum untuk segera mendaftarkan itu. Desakan kubu Jokowi ini muncul usai Hakim Tunggal Iketut Darpawan memutuskan menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo tentang pencekalan ke luar negeri. Hakim menyebut status Roy kini sudah terdakwa. Menimbang bahwa permohonan yang diajukan dalam perkara ini terkait upaya paksa penetapan tersangka dan larangan bagi tersangka untuk keluar dari wilayah Indonesia sudah tidak relevan lagi. Tidak hanya karena pemohon secara sadar telah mengabaikan hak mengajukan permohonan pra-peradilan untuk menguji upaya paksa tersebut, namun juga karena status pemohon saat ini sudah berubah menjadi terdakwa. Sejak perkara pokok dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diregister, maka sejak saat itu kewenangan terkait perkara telah beralih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Merespons putusan hakim yang menyebut dirinya sudah berstatus terdakwa, Roy tegaskan hal itu belum sah karena dirinya belum pernah memulai sidang pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Status tersangka menjadi terdakwa itu kalau sudah duduk di kursi persidangan dan dakwaan dibacakan. Nah, jadi itu belum terlaksana. Saya belum duduk di ruang sidang pokok perkara, dakwaan belum dibacakan, bahkan jadwal sidang pokok perkaranya pun itu belum muncul dalam surat informasi pokok perkara yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jika Roy Suryo bersikukuh akan ajukan pra-peradilan jilid kelima, Dr. Tifa kembali menjalani sidang pembacaan dakwaan baru di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Dalam dakwaan terbaru, JPU mendakwa Tifa atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran terkait Undang-Undang ITE. Jaksa menyebut unggahan Tifa di media sosial dianggap memuat fitnah terhadap Jokowi. Tim Liputan Kompas TV. Menyusul gugatan pra-peradilannya ditolak, saudara, terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, Dr. Tifa, Kamis kemarin kembali menjalani sidang dakwaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam dakwaan terbaru, JPU mendakwa Tifa melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan pelanggaran terkait dengan Undang-Undang ITE yang dimuat dalam media sosialnya. Merespons dakwaan baru JPU, Dr. Tifa tegaskan jaksa melakukan pembelotan hukum karena dalam amar putusannya hakim hanya mempersilahkan JPU melakukan banding di tingkat pengadilan tinggi, bukanlah membuat dakwaan baru. Unggahan melalui media sosial X pada akun @Dr.Tifa dengan tautan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 4 April 2025 dengan tanggapan lain sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, bahwa dalam unggahan tersebut terdakwa menuliskan dalam tanda petik langsung, sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional, karena ini bukan sekedar soal pemalsuan yang dilakukan koruptor kelas dunia versi posisi api. Ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. 4 hari kemudian, jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu. Kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru, yang tidak ada pada amar putusan. Ya, ini sekali lagi saya harus sampaikan bahwa jaksa telah melakukan ignoratio legis atau pembelotan hukum. Hakim hanya memberi kesempatan jaksa untuk banding ke pengadilan tinggi dan itu kami sudah siap.
Usai mengikuti sidang, Dr. Tifa, kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan, mendorong perkara kasus ijazah palsu bisa segera tuntas. Yakub mengaku Jokowi kerap menanyakan kepastian jadwal persidangan untuk memberikan keterangan serta menunjukkan dokumen fisik ijazahnya di hadapan majelis hakim dan publik. Kami dan tentunya terutama Pak Jokowi, klien kami sudah tidak sabar ingin perkara ini cepat dituntaskan. Dan bagaimana dapat dituntaskan? Tentunya dengan masuk ke pokok perkara. Pak Jokowi juga sudah berulang kali menanyakan kepada kami kuasa hukumnya kapan pembuktiannya, kapan saya bisa hadir dan menunjukkan ijazah asli saya kepada majelis hakim dan juga rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa perkara yang cepat selesai, masuk pokok perkara dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, khususnya untuk korbannya itu Pak Jokowi. Usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Saudara, tak tahan dengan asap dari kebakaran lahan, seorang ketua RT di Banjarbaru, Kalimantan Selatan nekat turun membantu memadamkan api. Sang ketua RT juga mengubah rumah pribadinya menjadi posko para relawan. Warga yang terganggu dengan kebakaran hutan dan lahan tak berdiam diri. Semangat untuk mengurangi dampak kebakaran ini juga yang mendorong Hendra, ketua RT di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, terjun langsung membantu pemadaman api. Bagi Hendra, saat api mulai mengepung wilayahnya, berdiam diri bukanlah sebuah pilihan. Aksi kemanusiaan Hendra tidak berhenti di garis depan. Di tengah ancaman karhutlah yang kian mendekati permukiman, ia membuka lebar pintu rumah untuk dijadikan posko darurat. Tempat tinggalnya kini menjadi rumah bersama bagi relawan, TNI, Polri, hingga BPBD, agar koordinasi penanganan api bisa bergerak lebih cepat dan tanggap. Karena kita inilah biar memberikan, menghilangkan kekhawatiran masyarakat nih tentang kebakaran hutan dan lahan. Tadi kan kebiasaan masyarakat itu kalau ada kebakaran mereka was-was, hati mereka itu kan karena ada sisi traumanya lah. Nah, jadi kalau ada posko di sini kan lebih memberi ketenangan bagi masyarakat setempat. Aksi Hendra mendekati lokasi kebakaran lahan ini memang tidak boleh dilakukan sembarang orang, karena sesungguhnya petugas yang memiliki keahlianlah yang seharusnya memadamkan kebakaran lahan. Soal menjaga hutan dari ancaman kebakaran lahan tentu menjadi tanggung jawab semua. Tim Liputan Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kami tutup Kompas Petang sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Dan saya Yasir Neneama. Setelah ini Anda bisa menyaksikan program Sapa Indonesia Malam bersama rekan Friska Clarissa dan juga Tifal Solesa.